Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, tadi kita dengar cerita dalam Injil, ada Petrus dan Andreas, mereka sedang menebarkan jala untuk tangkap ikan. Dan dikatakan dalam Injil tadi bahwa mereka adalah penjala ikan. Lalu Yesus panggil mereka, ayo sini ikut aku. Dan dikatakan dalam Injil tadi, mereka segera meninggalkan jala dan ikut Yesus. Jalan sedikit lagi, Yesus melihat dua orang saudara lagi. Namanya Yakobus dan Yohanes bersama bapaknya Zebedeus sedang juga membereskan jala. Karena mungkin mereka sudah tangkap banyak ikan, jalannya dibereskan. Yesus panggil mereka lagi, ikut aku. Dan dikatakan di dalam Injil, mereka meninggalkan segala-galanya bersama meninggalkan bapaknya, meninggalkan orang-orang upahannya, lalu mereka mengikuti Yesus. Ibu bapak, ini lucu sekali. Kenapa lucu? Karena Yesus ini seorang yang bicara tentang kerajaan Allah. Orang yang bicara tentang Tuhan. Ini laki-laki 4 orang ini, Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes, mereka sedang kerja, mereka punya pekerjaan. Tetapi begitu Yesus panggil, ayo ikut aku, mereka tinggalkan itu pekerjaannya. Nah, pertanyaan kita, istimewa apa orang ini? Sehingga begitu dia panggil, Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes begitu percaya, tinggalkan mereka punya pekerjaan. Tinggalkan pekerjaan artinya tinggalkan duit, ya toh? Karena jala ikan berarti nanti mereka jual dapat uang. Itu malah ditinggalkan. Ini apakah orang ini akan memberi gaji lebih besar? Sehingga kami tinggalkan jala kami tinggalkan danau dan kami mesti mengikuti dia. Jalan dari Galilea ke Yerusalem. Ini ada istimewa apa pada Yesus? Sehingga mereka bisa meninggalkan segala-galanya lalu mengikuti dia. Disinilah lucu tetapi maknanya sangat dalam. Sekarang kita bertanya itu. Mengapa itu? Murid-murid bisa rela meninggalkan sumber keuangannya, income-nya bisa ditinggalkan, mereka tertarik mengikuti Yesus. Sebab Yesus ini adalah seorang yang punya integritas yang sangat tinggi dan integritasnya itu sangat teruji, tidak bisa diragukan. Artinya apa yang dia katakan itu dia nyatakan juga di dalam perbuatan. Jadi antara kata dan perbuatan itu satu. Dia tidak berkata lain, tetapi berbuatnya lain. Dia tidak mengatakan A, tetapi buatnya B. Tidak. Kalau dia mengatakan A, dia melakukan A juga. Itulah sebabnya dia ini adalah pribadi yang mengajarkan tentang kerajaan Allah sudah dekat. Artinya Allah sudah hadir dan dia sedang menuntun manusia menuju jalan kebenaran. Makanya tadi dalam Injil dikatakan bahwa murid-murid itu akan dijadikan penjala manusia. Artinya bawa orang dari salah hidup, bawa orang dari kegelapan, bawa orang dari dunia yang salah, bawa kepada kebenaran. Allah hadir artinya Allah menuntun menuju kebenaran. Bukan cuma itu. Yesus juga dia mengatakan tadi bahwa bertobatlah dan percaya kepada Injil. Artinya dia mengatakan di dalam kerajaan Allah itu ada pengampunan. Di dalam kerajaan Allah itu ada pemulihan. Nah, ibu bapak, Yesus tidak hanya ngomong seperti dalam debat capres,
omdon, iya toh, omong doang ya kan. Dia tidak ngomong, dia tidak omdon itu. Karena ketika pelacur atau wanita yang tertangkap basah memeluk laki-laki yang bukan suaminya, orang tanya kepada dia, Rabi, menurut hukum kami harus lempar perempuan ini sampai mati. Apa yang dia katakan? Yesus ini orang suci, tetapi dia membela ini perempuan yang lagi ketangkap basah. Apa yang dia katakan? Barang siapa dari kamu yang tidak pernah buat dosa, silakan lempar batu pertama kali kepada perempuan ini. Ibu bapak ini menantang sekali. Siapa yang tidak berbuat dosa ya, yang pegang batu ini kan laki-laki semua ini. Mereka membunuh ini perempuan kan karena dia bersinah. Dan dikatakan di dalam Injil bahwa yang pegang batu itu mulai dari orang tua-tua sampai dengan anak-anak pun mereka siap membunuh perempuan ini. Dan Yesus menantang mereka, siapa dari kamu semua ini yang tidak pernah buat dosa, lempar batu deh pertama sama perempuan ini. Apa yang terjadi ibu bapak? Batu-batu terlepas. Lalu mereka hilang, pergi. Mulai dari yang tua-tua sampai dengan anak-anak, ya tentu tua-tua pergi lebih dulu karena dosanya lebih banyak ya kan. Begitu. Nah ini Yesus, dia bicara tentang di dalam kerajaan Allah ada pengampunan. Wanita yang ketangkap basah berbuat dosa, dia katakan aku tidak menghukum engkau, pulang dan jangan bikin dosa lagi. Kita semua tahu tentang nama Maria Magdalena. Dan kita tahu profesi Maria Magdalena itu. Tetapi Yesus mengampuni dia. Bahkan Yesus sangat menyayangi dia. Dan orang pertama yang melihat Yesus bangkit bukan Petrus, bukan Yohanes, Maria Magdalena ini. Ibu bapak, coba kita lihat. Yesus dia bicara tentang pengampunan dan dia melakukannya. Dia makan bersama-sama orang berdosa. Dia makan minum bersama-sama mereka. Dia tidak takut. Dia tidak jijik kepada dosa. Dia mau supaya orang berdosa selamat. Dan dia katakan juga bahwa di dalam kerajaan Allah itu ada pemulihan. Itulah sebabnya ketika dia bertemu dengan orang sakit, dia sembuhkan mereka. Ketemu dengan orang buta, dia membuka mata mereka. Ketemu dengan orang tuli, dia membuka telinga mereka. Artinya apa yang dia katakan di dalam kerajaan Allah ada pemulihan, dia lakukan pemulihan itu. Jadi antara kata dan perbuatan sungguh terpenuhi di dalam Yesus. Dia adalah pribadi yang sangat integritasnya itu sangat teruji. Itulah sebabnya juga ibu bapak, ketika dia mau naik ke surga, dia berkata kepada murid-murid tadi yang dia panggil itu, pergi ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala bangsa. Siapa yang bertobat, baptislah dia. Nah ibu bapak, ini satu perutusan yang menurut saya tidak masuk di akal sehat. Kenapa? Karena dia katakan pergi ke seluruh dunia. Untuk pergi ke seluruh dunia perlu cuan toh. Kalau tidak ada duit bagaimana pergi ke seluruh dunia? Apakah Yesus punya bank besar sehingga Petrus, Yakobus, 12 rasul pergi ke seluruh dunia tidak takut? Ada duit kok. Tidak ada. Tidak ada uang. Dia katakan kepada mereka pergi ke seluruh dunia. Ibu bapak, bekal yang Tuhan Yesus beri kepada murid-muridnya adalah sujud kepada dia. Dan ingat bahwa dia adalah tukang kayu yang pernah hidup, yang pernah mati tapi bangkit. Cukup itu. Bersujud kepada dia dan kenang kembali bahwa saya adalah tukang kayu yang pernah mati dan saya bangkit. Itu cukup. Dengan bekal itu mereka pergi ke seluruh dunia. Dan karena mereka itulah kita ada sampai sekarang ini. Kita masih mendengar mereka punya
surat-surat kepada kita juga. Nah ibu bapak, kenapa Yesus itu begitu sangat berpengaruh? Karena ini, dia punya pribadi itu utuh. Apa yang dia katakan, dia laksanakan di dalam perbuatan nyata. Ibu bapak punya HP semua ya. Tadi pagi sudah baca HP kah belum? Sudah baca WA? Nah di dalam WA itu tentu ada WA yang mengatakan selamat hari Minggu, selamat beribadah ya toh. Nah itu baca di situ diteruskan. Nah pertanyaan kita, orang yang meneruskan itu sembahyang atau tidak ini? Jangan-jangan dia hanya kirim tapi dia pergi main di mana ya kan? Jadi apa yang terjadi, dia kirim selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mestinya dia juga beribadah. Tetapi belum tentu apa yang dia kirim dia lakukan. Sama juga dengan banyak sekali WA yang kita dapat. Waduh kalimat-kalimatnya bagus-bagus. Anda harus sabar. Ya, tidak boleh panas hati. Tetapi dia di rumah sendiri teriak-teriak. Nah beda itu antara apa yang diteruskan kepada temannya tidak sesuai dengan perilakunya. Nah ibu bapak, Yesus tidak begitu. Apa yang dia ucapkan, dia lakukan dalam hidupnya. Perbuatan nyata. Nah pertanyaan kita, kenapa? Kenapa Yesus bisa menjadi pribadi yang sangat teruji integritasnya? Sebab antara dia dengan Bapaknya itu terjalin satu kepedulian dan cinta kasih yang begitu kuat. Yesus bercerita tentang Bapaknya bukan untuk mengumandangkan politik dinasti dari kerajaan surga. Sama sekali tidak. Dia bicara tentang Bapaknya untuk memberitahu kepada manusia dan dunia bahwa dia dan Bapaknya itu berhubungan intim sekali dengan saling peduli dan saling mengasihi. Saling peduli dan saling mengasihi inilah menjadi sumber kekuatan besar bagi Yesus untuk bersatu di dalam kata dan perbuatan. Nah, saya tutup permenungan ini, Ibu Bapak. Kita semua di sini, kita punya gagasan-gagasan, ide-ide untuk ya kita mengembangkan kehidupan kita. Tetapi apapun gagasan-gagasan kita supaya hidup lebih maju, apapun ide-ide kita untuk memajukan keluarga kita, memajukan perusahaan kita, memajukan pekerjaan kita, apapun gagasan dan ide kita, jangan pernah kita lupa bahwa di atas kita ada pribadi yang lebih besar. Yaitu dia yang maha tahu, dia yang maha baik, dia yang maha benar, dia yang maha adil, dia yang maha setia. Kita mesti ingat ini. Gagasan apapun juga untuk mengembangkan kehidupan kita, kita harus ingat ada pribadi yang berada di atas kita. Yang kedua, kita boleh merentangkan sayap kita untuk terbang setinggi-tingginya. Karena kita mau mencapai banyak sekali tujuan dan cita-cita kita di bumi ini. Sekalipun begitu, ingat bahwa ada orang yang sedang mengawasi kita. Ketika kita mengembangkan sayap-sayap kita untuk lebih maju, untuk lebih berhasil, untuk lebih tinggi, untuk lebih maju dalam seluruh kehidupan kita, kita harus ingat bahwa ada yang sedang mengawasi kita. Nah, Ibu Bapak, justru pada waktu kita ingat bahwa ada yang maha tahu di atas kita dan ada yang mengawasi perjalanan hidup kita, lalu itu akan membuat kita bersatu dengan Tuhan. Tidak pernah kita mau menyingkirkan Tuhan dari dalam kehidupan kita. Kita tetap menyatu dengan Dia. Dan kesatuan kita dengan Tuhan itu, itulah yang menjadi modal bagi kita untuk menjadi pribadi yang punya integritas tinggi. Antara kata-kata dan perbuatan kita itu adalah satu. Apa yang saya katakan
itu juga saya buat di dalam kehidupan saya. Sudah pernah saya memberi satu contoh di sini. Seorang ayah marah-marah karena anaknya pulang selalu larut malam. Tetapi bapak sendiri sudah berulang kali menasihati anaknya itu sampai marah juga. Kamu selalu pulang malam-malam lewat jam, tetapi apa yang terjadi? Bapak juga pulang jam yang sama, ya no? Ya, jadi bagaimana marahnya itu bisa kena kepada anak? Tidak bakalan kena. Anak pasti bilang dalam hati, oh bapak juga pulang jam 2 kok. Ya toh? Jadi antara kata dan perbuatan itu tidak sama, berbeda. Itu yang membuat kita banyak kali gagasan kita tidak mau diikuti orang. Karena mereka bilang, bohong aja itu, omong doang. Ya, pasti begitu. Tapi kalau pribadi kita itu utuh, antara kata dan perbuatan kita itu sama, apapun gagasan kita, orang suka ikut. Kita mau ajak orang untuk ayo mari kita bersama-sama, orang akan ikut. Karena mereka tahu orang ini benar, dia orang benar. Jadi kami mengikuti dia. Nah itulah yang terjadi pada Yesus. Sehingga rasul-rasul tadi berani tinggalkan jalannya, tinggalkan mata pencahariannya. Mereka ikut dia karena dia adalah orang benar. Amin.